Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami dari kelompok 6. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu materi di bab disintegrasi bangsa yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi, yaitu PRRI Permesta. Selamat menyaksikan. PRRI adalah kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua gerakan ini biasa disebut PRRI Permesta. Gerakan ini sebenarnya adalah dua gerakan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena daerah gerakan mereka berbeda. PRRI di Sumatera, sedangkan Permesta di Sulawesi, dan sudah pasti tokoh-tokohnya pun berbeda. Meski berbeda daerah perjuangan, namun sempat terjadi penggabungan di antara keduanya yang menghasilkan Republik Persatuan Nasional. Akan tetapi, persatuan tersebut terpecah dan mereka memilih jalannya masing-masing untuk perjuangan di daerahnya kemudian hari. Meski begitu, mereka masih memiliki tuntutan yang sama, yaitu seputar otonomi daerah dan menuntut keadilan antar pusat dan daerah. Gerakan ini dilatar belakangi oleh banyak hal, dan jika diuraikan bisa sangat rumit dan luas loh. Gerakan ini berawal dari tubuh angkatan militer, dari dipecahnya divisi banteng menjadi beberapa resimen. Kemudian masalah meluas menjadi ketimpangan kesejahteraan militer di Jawa dan luar Jawa. Selain itu, berdirinya PKI dalam 4 besar pemilu pada tahun 1955 menjadi masalah baru. Wah, kenapa ya? Nah, wajar saja sih militer atau TNI dibuat resah karena hal tersebut. Kemudian PKI pernah memberontak pada tahun 1948 di Madiun, dan ironisnya kini memiliki power yang kuat di parlemen. Selain itu, masalah muncul ketika mundurnya Muhammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 yang menambah panas kondisi negara. Wajar saja hal ini terjadi dikarenakan Hatta yang notabene merupakan penyeimbang pemikiran Soekarno yang saat itu lebih condong ke kubu komunis. Permasalahan kemudian mengkerucut mengenai kesejahteraan di daerah. Pemerintah pusat dinilai menganak-emaskan Pulau Jawa dalam hal pembangunan dan peremajaan wilayah. Hal ini dilihat dari alokasi dana pembangunan daerah lain tidak sebesar di Pulau Jawa, yang membuat daerah luar Jawa sangat tertinggal. Hal ini memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di kalangan militer, pejabat, dan rakyat daerah, khususnya di Sumatera. Wah, rumit sekali ya guys permasalahan di negara kita dulu, catat itu. Pergolakan di daerah Sumatera dan Sulawesi diawali dengan didirikannya Dewan Daerah pada tahun 1956 hingga 1957. Dewan daerah yang didirikan diantaranya adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Bardian, dan Dewan Manguni dipimpin oleh Letnan Kolonel Penyi Sumual di Sulawesi. Dewan-dewan tersebut selalu melakukan kontak satu sama lain. Mereka mendirikan dewan-dewan daerah dikarenakan sulitnya menyampaikan aspirasinya kepada pusat, sehingga memilih jalan non-parlemen dengan membentuk dewan di daerah. Panglima Dewan Manguni, yaitu Letnan Kolonel Penyi Sumual, akhirnya memproklamirkan perjuangan rakyat semesta pada 2 Maret pada tahun yang sama di Makassar. Piagam Pendidikan Permesta ditandatangani oleh 51 pemuka daerah Indonesia Timur. Pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Daerah memberikan ultimatum kepada pusat dari Padang agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 hari dan supaya cepat dibentuk kabinet baru oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mendirikan pemerintahan tandingan di Sumatera. Kemudian, Presiden Soekarno mengambil sikap menolak tuntutan tersebut, dan pada akhirnya di Padang diproklamirkan pemerintahan tandingan yang disebut sebagai Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari tahun 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Perlu kalian ketahui bahwasannya Syafruddin Prawira Negara merupakan mantan Presiden Republik Indonesia
dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga 1949 oleh Dewan Banteng. Gerakan tersebut dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah, bukan upaya diri untuk melepaskan dari negara kesatuan Republik Indonesia, namun dipandang berbeda oleh pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno yang baru pulang dari Eropa Timur mendapatkan laporan dari Perdana Menterinya yaitu Juanda terkait kemunculan yang ia sebut sebagai pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta di Sulawesi. Pemerintah pusat sebenarnya sudah membentuk Dewan Nasional untuk memecahkan masalah soal aspirasi rakyat daerah, namun Dewan Nasional itu tidak berjalan efektif. Ketegangan pusat dan daerah pun meningkat. Keadaan pun diperparah dengan campur tangan Amerika Serikat dalam membantu para pemberontak menurut pemerintah. Selama 1957, Amerika Serikat meningkatkan perhatian kepada Indonesia akan sangat rapuh di bawah komunisme akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada Januari 1958, CIA mulai mengembangkan dukungan misi rahasia kepada PRRI dan Permesta. Seiring dengan perintah Presiden Soekarno untuk menumpas PRRI Permesta, pimpinan Masyumi dan PSI yang berada di Jakarta mendesak diadakannya perundingan dan penyelesaian secara damai. Namun, mereka malah dianggap sebagai bagian dari pemberontakan. Pemerintah membentuk satuan militer yang berasal dari 3 kesatuan yang dimiliki oleh Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Sejumlah serbuan Angkatan Udara RI di Manado menghancurkan pesawat B-26. Tentara pemerintah pusat meluncurkan serangan amfibi dari udara di jantung kota Manado yang dinamakan dengan Operasi Merdeka. Sementara itu, seorang dari mereka ditembak jatuh pada 18 Mei 1958 oleh militer Angkatan Udara di atas Kepulauan Ambon. Pilot P-26 yang merupakan agen CIA yaitu Allen L. Pope tertangkap, dan hal tersebut membuktikan bahwa ada campur tangan CIA dalam pemberontakan tersebut. Konsekuensinya, CIA mulai menarik dukungannya terhadap pemberontakan. Pemerintah pusat menawarkan amnesti bagi mereka yang menyerah secara sukarela. Setelahnya, prajurit-prajurit Permesta menyerah dan menyatakan sumpah untuk setia kepada pemerintah pusat pada tahun 1961. Gerakan PRRI di Sumatera juga ditumpas dengan gerakan militer. Lantas, pemerintah melakukan operasi gabungan antara AL, AU, dan AD. Adapun operasi yang dilakukan antara lainnya adalah Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Kesatuan Angkatan Laut, Darat, dan Udara diberi nama Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Pasukan APRI pertama kali mendarat di Sumatera Tengah pada tanggal 17 April 1958 melalui jalur laut. Mereka masuk melalui Pantai Padang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. 6 jam kemudian, Kota Padang berhasil dikuasai oleh APRI tanpa adanya perlawanan. Dan beberapa bulan kemudian, kota-kota besar di wilayah Sumatera berhasil dikontrol dan dinyatakan aman oleh APRI. Sementara itu, pasukan PRRI yang terdesak kembali masuk ke kampung-kampung dan hutan yang dulu dijadikan markas oleh mereka ketika melawan Belanda pada periode pemerintah darurat Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri pada 29 Mei 1961, termasuk Letkol Ahmad Hussein menyerahkan diri dan dengan itu berakhirlah pemberontakan PRRI. Pada peringatan Hari Angkatan Perang Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5 Oktober 1961, Jenderal A.H. Nasution mengemukakan bahwa yang tewas akibat operasi tersebut mencapai 10.159 orang, di mana lebih dari setengahnya yakni sebanyak 5.592 orang merupakan rakyat sipil.